Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya baik, di sini perkenalkan saya Ahmad Rahman, ya, mengaku mata pelajaran PJOK. Dalam pertemuan kali ini, mohon kiranya Bapak Ibu ya, untuk mendengarkan hasil kinerja saya berkenaan dengan tugas akhir dalam program rencana tindak lanjut ya, dengan pendekatan SEM atau Sport Education Model dalam PJOK. Ya. Kegiatan ini terselenggarakan atau diselenggarakan oleh BGP Provinsi Kalimantan Barat. Ya, saya adalah bagian dari peserta diseminasi PKG PJOK Kota Singkawang tahun 2024. Ya baik, dalam program yang saya buat di sini adalah bagaimana perancangan SEM dalam lomba galah. Untuk SEM itu sendiri pendekatan pembelajaran berbasis permainan. Jadi tindakan yang dilakukan guru yang bisa dilakukan secara berkolaborasi dengan mata pelajaran lainnya. Ya. Konsep dari SEM itu sendiri, ya, di mana pembelajaran itu ya, langsung terfokuskan kepada peserta didik. Ya. Dalam konsepnya permainan, pada proses pembelajaran peserta didik langsung menjadi panitianya langsung. Ya, jadi dalam PJOK ini atau dalam konsep SEM, jadi anak-anak akan membuat suatu permainan atau perlombaan di mana mereka yang menjadi bagian dari kegiatan itu sendiri. Ya. Anak-anak akan menjadi panitia, menjadi peserta pada saat mereka akan melakukan perlombaan tersebut. Berikutnya, ya, permainan lomba galah hadang ini, nah, salah satunya adalah permainan yang cukup populer, ya, di mana khususnya di Kota Singkawang sering diadakan lomba di acara-acara tertentu atau di acara yang besar. Contoh di agenda Agustusan atau Hari Kemerdekaan, kemudian di hari-hari besar lainnya. Ya, permainan galah hadang sendiri ya, merupakan permainan tradisional yang dilakukan secara berulang. Tujuannya adalah untuk menguji ketangkasan dan kebugaran jasmani. Ya, di mana fokus dari permainan ini, perlombaan ini adalah untuk menguji ketangkasan, kelincahan dan ketepatan dari individu yang melakukan permainan ini. Ya, baik, latar belakang olahraga permainan tradisional galah hadang atau galah hasil atau gomak sodor atau sebutan lainnya yang tergantung dari daerah masing-masing. Permainan tradisional ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani seseorang untuk memperoleh hasil yang maksimal. Permainan ini juga diminati oleh masyarakat, khususnya pelajar sekolah. Ya, pada umumnya biasanya kalau di sekolah ya, yang sering dilakukan itu pada saat fase kelas meeting. Jadi permainan galah hadang ini masih cukup diminati. Ya, jadi harapannya agar permainan tradisional ini tidak akan punah, ya, terus diingat oleh masyarakat maupun peserta didik khususnya. Tujuan utama dari program yang akan dilakukan ini adalah yang pertama, meningkatkan minat siswa terhadap aktivitas fisik dan olahraga. Yang kedua, menjalin persahabatan di antara siswa dari berbagai kelas. Yang berikutnya, mengembangkan bakat dan
keterampilan siswa dalam bidang kebugaran. Yang terakhir, meningkatkan kebugaran fisik siswa secara keseluruhan. Ya, manfaat dari permainan selain untuk berkompetisi, lomba juga memberikan banyak manfaat lain. Di antaranya adalah pengembangan karakter melalui kompetensi, di mana siswa belajar tentang pentingnya kerja keras, disiplin, dan ketekunan. Manfaat lainnya adalah kesehatan fisik. Aktivitas lari salah satunya dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan kebugaran tubuh seseorang. Manfaat berikutnya adalah keterampilan sosial, di mana siswa belajar bekerja dalam tim, saling mendukung dan menghargai lawan atau fair play. Nah, di tahap pelaksanaan pada program ini, kegiatan ini dilaksanakan di lapangan olahraga sekolah yang telah memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Panitia yang terdiri dari guru dan siswa telah dipersiapkan dengan baik untuk memastikan kelancaran acara tersebut. Kemudian terdapat beberapa kategori lomba berdasarkan tingkatan kelas dan jenis kelamin, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi. Berikutnya ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian. Siswa mampu melakukan pertandingan. Kemudian, siswa dapat memahami peraturan permainan galahadan itu sendiri. Capaian yang terakhir adalah siswa mampu menunjukkan sikap sportivitas dan saling menghargai. Poin yang berikutnya adalah langkah-langkah. Siswa mampu memahami peraturan permainan dan pertandingan. Siswa dapat mengikuti kegiatan perlombaan secara berkelompok. Kemudian siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada dan menghargai para peserta lomba lainnya. Berikutnya hasil yang diharapkan. Mengadakan lomba olahraga tradisional, tentunya mengadakan lomba galahadan di kegiatan hari besar. Jadi contoh di hari kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, atau acara Agustusan tadi. Kemudian hasil yang diharapkan yang terakhir adalah sebagai hasil kegiatan dan dapat ditujukan ke level yang lebih tinggi. Nah, jadi itu harapan yang terakhir. Ya, seperti olahraga pada umumnya, salah satunya slam track, olahraga tempat. Nah, itu bisa sampai ke internasional. Nah, jadi harapannya galahadan ini bisa dilombakan hingga ke internasional kalau bisa. Kalau di nasional sudah ada galahadan ya, gobak sudut, itu sangat populer sekali. Berikutnya struktur program dan minat dalam komunitas pelajar. Yang pertama, struktur programnya meliputi jenis program kurikuler, seluruh program kelas SMA khususnya. Program yang dilakukan di halaman sekolah pada waktu yang telah ditentukan. Berikutnya mitra dalam Kobel. Yang pertama, kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam Kobel. Yang kedua, guru PJOK dan teman sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan penugasan dan evaluasi. Yang terakhir, Kobel berdiskusi bersama untuk presentasi pelaksanaan SEM kepada siswa atau Sport Education Model. Yang untuk Kobel itu komunitas belajar. Berikutnya, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah berdasarkan aset based thinking. Yang pertama ada aset manusia. Aset manusia di sini meliputi yang pertama tentunya ada kepala sekolah, kemudian guru, dan tentunya ada siswa.
Yang berikutnya ada aset finansial. Aset finansial berhubungan dengan keuangan atau pendanaan yang dilakukan pada saat perlombaan, yaitu ada dana bos atau dana yang lainnya. Yang berikutnya ada aset fisik. Aset fisik ini berupa lapangan atau halaman sekolah yang sudah standar, yang dapat digunakan untuk melakukan permainan atau perlombaan tersebut. Yang terakhir ada aset politik. Nah, aset politik ini meliputi kebijakan kepala sekolah atau panitia penyelenggara lomba. Berikutnya rencana evaluasi. Yang pertama meliputi observasi, yang dimana selama kegiatan perlombaan itu yang sebagaimana mestinya atau jalannya perlombaan itu, ya tentunya diharapkan adalah agar berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikutnya ada rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian ini merupakan bagian dari pendekatan SEM itu sendiri. Jadi pada proses kegiatan pembelajaran, di kegiatan pembelajaran jam pelajarannya itu, jadi siswa melakukan perlombaan itu tadi. Ya, kemudian di akhir kegiatan tentunya ada refleksi. Yang berikutnya ada mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Nah, ini dari hasil observasi tadi, hasil analisa yang telah dilakukan. Rencana berikutnya adalah evaluasi bagi guru PJOK dan guru agama. Kenapa guru agama dimasukkan? Tadi adalah hasil dari kolaborasi, ya, di mana guru dapat memberi penilaian berkenaan dengan sikap, ya, atau akhlak pada peserta didik itu sendiri. Yang terakhir ada rencana evaluasi, yaitu penilaian oleh siswa, di mana dari hasil program yang dilakukan oleh siswa tadi, siswa itu dapat menilai rekan atau teman-temannya tadi, ya, karena mereka terlibat langsung menjadi panitia dalam perlombaan itu. Yang berikutnya ada kemungkinan dan tantangan. Ya, tantangan, ya, beberapa siswa kemungkinan, ya, masalah kepercayaan diri siswa terhadap kemampuannya, ya, jadi kelemahannya adalah ketika akan diadakan suatu lomba, anak-anak ini bisa dikatakan lemah semangat atau tidak memiliki motivasi untuk mengikuti perlombaan tersebut. Yang berikutnya ada keinginan untuk berpartisipasi dalam lomba. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang mungkin menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan perlombaan. Yang berikutnya adalah keterbatasan ruang gerak. Ya, pada lomba olahraga ini yang sering terjadi adalah ruang geraknya itu yang menjadi kendala berkenaan dengan garis lapangan dan ruang yang diberikan. Apabila ruangnya sempit, maka gerak yang dilakukan akan kesulitan. Apabila ruangnya besar, maka ada dua kemungkinan, ya. Pemain penjaga dan pemain penyerang akan sering bentrok. Solusi yang diberikan adalah di mana saat sebelum perlombaan dimulai, siswa diberi kesempatan untuk melakukan latihan. Ya, kalau biasanya itu diberikan gladi dulu, ya, sebelum mereka melanjutkan ke perlombaan atau pertandingan. Ya, tentunya diberikan, diinstruksikan dari panitia penyelenggara. Ya, baik, sekian dan terima kasih dari saya. Kalau lebih, ya, mohon maaf. Berikutnya di sesi berikutnya adalah mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan saran atau kembali mengenai rancangan program yang telah saya paparkan di depan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dan silakan Bu Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama terima kasih sudah diberi kesempatan. Program yang Bapak kembangkan sangat bagus.
beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi kayaknya ini masa pelajar. Kalau dasar Bapak mengambil permainan galang hadir tadi kan untuk melatih kerjasama, kekompakan gitu ya Pak ya. Padahal kita tahu kan permainan tradisional lain kan banyak tuh, ada kayak bakiak itu kan juga tuh. Yang menjadi pertanyaan saya itu atas dasar apa Bapak memilih permainan galang hadir, terus apakah dasar itu ada kaitan dengan siswa kita atau tidak? Baik, terima kasih Bu Rama. Baik, berkenaan dengan kenapa memilih permainan galang hadang, kenapa tidak permainan yang lainnya? Yang pertama tadi berdasarkan keadaan sekolah itu yang pertama. Yang kedua minat dan dari peserta didik itu sendiri. Nah, jadi pemilihan atau penentuan jenis lomba, nah itu ditentukan langsung oleh siswanya dengan mempertimbangkan keadaan lapangan dan kebutuhan ajar pada saat itu. Nah, dengan kondisi lapangan yang mumpuni, ya, jadi dipilihlah olahraga galang hadang ini, dan beberapa di antaranya peserta didik itu juga memahami karena di setiap waktu akhir semester mereka sering memainkan permainan ini, begitu Bu Rama. Terima kasih Bu Rama. Ya, yang persilakan Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Jun. Nah, untuk secara lanjutkan. Dari ketertarikan Bapak ke galang hadang ini, saya ingin sebenarnya hanya bisa video permainan galang hadang yang paling menarik yang sudah Bapak pilih. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jun. Ya, baik, untuk video mungkin tidak ada ya Pak Jun. Kalau ingin melihatnya secara langsung, bisa yang paling terdekat silahkan cek di YouTube. Nah ini Pak Jun ya. Ya, itu adalah. Nah sebelumnya Pak Jun sudah pernah main galang hadang. Nah jadi Pak Jun sudah tahu ya bentuk permainannya seperti apa. Ya, jadi permainan galang hadang ini ya permainan ketangkasan, teorinya ketangkasan. Bagaimana individu dapat menyentuh lawan atau menangkap lawannya dengan bentuk permainan yang begitu. Keseruannya itu kalau sama-sama bisa main. Nah, kalau yang tidak main yang nontonnya itu juga jadi kacau jadi tidak asik, tidak menyenangkan ya Pak Acun ya. Jika ingin melihat videonya silahkan cek di YouTube saya di bawah ini. Nanti ada di layar bawah saya. Baik, ya berikutnya Mbak Agustin ya dipersilakan. Pada kategori diterima di sekolah kita itu, anak itu ingin
peserta didik yang keterbatasan fisik berkenaan dengan konsep seri tadi, ya, sport education model. Jadi keterlibatan penilaiannya Bu yang ditekankan. Jadi siswa tersebut bisa kita kita libatkan ke dalam kepanitiaannya. Jadi dia juga bisa melihat dan anggaplah dia mensimulasikan, dia membayangkan dia yang bermain. Jadi lebih ke intinya adalah bagaimana penilaian dalam suatu kelompok aja. Jadi di set ini tidak mesti harus jadi pesertanya. Jadi itu sudah dibagi-bagi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, mungkin seperti itu ya. Kalau memang mau dipaksakan dia mau ikut main, nanti kasihan ya. Yang lainnya juga jadi kasihan. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.